Saat ini, wajah Kaisar Wenting, Kaisar Wenduan, dan Kaisar Wengsuan menjadi semakin jelek. Sahabat lama Muyun di masa lalu, kini siapa yang bukan eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Zhu Tianfan, putra tunggal Zhu Tianzhen, Pangeran Titan Protoss. Mo Yu, putra Mo Zun, adalah keturunan dari keluarga Kirin. Di masa depan, kami tidak hanya akan mengambil alih tinta Kirin, tetapi juga seluruh keluarga Kirin. Adapun Huang Yan, putra ini adalah keturunan Tu Qilin dan Tu Zun. Dia juga yang paling menonjol saat ini. Tentu saja mereka semua mengetahui hal ini. Pada saat ini, Kaisar Wenting memandang Zhu Tianzhen dan dua orang Kirin, Jin Zun dan Tu Zun, yang datang bersama Mo Yu dan Huang Yan. Klan Qilin, 6 leluhur dari 6 pembuluh darah, semuanya disebut Zun. Di antara mereka, Mo Zun adalah kepala keluarga Mo Qilin dan pemimpin seluruh keluarga Qilin. Namun, Mo Zun tidak datang sendiri, melainkan Jin Zun dan Tu Zun datang bersama beberapa orang dari keluarga Kirin. Kepala keluarga, Tuan Jin Zun, Tuan Tu Zun, Kaisar Wenting berbicara saat ini. Hari ini, kuil Xingchen kita menghentikan Mu Yun di sini untuk membunuhnya. Apa maksudmu? Zhu Tianzhen adalah seorang kaisar yang kuat. Dan Jin Zun dan Tu Zun setengah langkah ke ranah kaisar. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat para pemimpin 10 keluarga naga dan dapat dibandingkan dengan Kaisar Kuasi, mereka tidak akan terbunuh di hadapan Kaisar Kuasi. Namun, sikap ketiga orang ini menentukan apakah mereka dapat menyerang Muyun saat ini. Mendengar ini, Jin Zun mengenakan jubah emas dan menambahkan tubuhnya. Kulitnya tampak berwarna keemasan muda. Dia berkata sambil tersenyum, Pangeran Yu secara alami ingin menyapa ketika dia bertemu dengan seorang kenalan lama, tetapi pertarungan antara keluarga kaisar dan penggembala keluarga tidak ada hubungannya dengan keluarga Kirinku. Ketika Mo Yu mendengar ini, dia memandang Tuan Jin Zun dan berkata, Paman Jin He, aku tidak bisa memutuskan sikap keluarga Kirin, tapi aku bisa memutuskan sikapku sendiri. Hari ini, siapapun yang membunuh Mu Yun akan membunuhku terlebih dahulu. Begitu juga Huang Yanku. Pada saat ini, Huang Yan melemparkan tanah dan memiliki saluran suara. Huang Yan, kembali. Pada saat ini, Tu Zun melangkah keluar, jubah kuning tua bergerak mengikuti angin, dan memarahi, bocah bau, kamu ikut campur dalam kentut, 6 tingkat, yang tidak cukup untuk ditampar orang lain sampai mati. Petik 2. Ayah. Huang Yan memandang Tu Zun dan bersenandung, aku tidak bisa mengabaikan kakakmu. Jika bukan karena dia, kami akan mati tahun itu. Tidak mungkin untuk kembali ke keluarga. Mausolem Huangshi meniup janggutnya dan menatapnya. Dia ingin menamparkan putranya sampai mati, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Saat ini, Zhu Tianfan memandang ayahnya dan berkata langsung, Ayah, jika kamu menghentikanku, kamu akan mengubah seorang pangeran. Pada saat pendakian, nafas Zhu Tianzhen menggerakkan dunia sekitar, dan seketika memicu kekuatan besar. Nafas seorang kaisar semu muncul, seberapa kuat dan horizontal. Tapi bagaimanapun juga, Zhu Tianzhen memandangi beberapa orang di Kaisar Wenting dan berkata langsung, saya tidak bisa mengendalikan anak ini. Dia akan melakukannya jika dia mau. Saya akan membiarkan dia melakukannya. Lagi pula, saya tidak akan melakukannya. Tapi kata-kata jelek ada di depan. Jika ada yang menyakiti anakku, aku akan mati. Tianzhen tidak setuju. Bahkan Kaisar Ming, aku berani bertarung dengannya. Zhu Tianzhen, yang tampak marah beberapa saat yang lalu, mengusirnya, tumpukan kata-kata saat ini. Saya tidak akan ikut campur. Anakku, apa yang dia inginkan? Jika kamu menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Orang kuat Titan Protoss yang berada di sisi Zhu Tianzhen tidak mengalami perubahan pada wajah. Depan dan belakang mereka. Tampaknya mereka sudah lama terbiasa dengan perlindungan betis pemimpin klan mereka. Di dunia Changlan, Zhu Tianzhen terkenal karena melindungi anak sapi. Siapa yang tidak tahu? Pertama-tama, Zhu Tian adalah anak laki-laki satu-satunya, dan dia termasuk satu-satunya anak laki-laki yang telah hilang dan pulih. Kedua, saat Zhu Tianfan kembali ke Titan Protoss, ia selalu rajin berlatih dan sering memecahkan rekor Tian Jiao di Titan Protoss. Dia dikenali tidak hanya oleh Zhu Tianzhen, tetapi juga oleh generasi tua Titan Protoss. Putra mahkota sebuah keluarga membawa masa depan keluarga dan tidak pernah ditetapkan begitu saja. Putra mahkota bukan hanya sebuah tugas, sebuah identitas, tetapi juga sebuah warisan.
Sebagai Tuan Jinzun, Jin He juga memandang orang-orang di istana Xingshen dan berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak bisa mengubah pendapat pemimpin klan muda. Kalian, saya memiliki sikap yang jelas terhadap klan Kirin dan tidak akan berpartisipasi. Pemimpin klan muda mewakili dirinya sendiri. Kamu bebas. Petik 2. Hanya saja, saat aku pergi tadi, Mo Wenze memintaku untuk menjaga Mo Yu dengan baik. Jika aku tidak bisa melakukannya, saya tidak punya wajah untuk kembali menemui saudara Wenze, jadi saya harap Anda tidak menyakiti saya, kepala keluarga Qilin. Ketika Tuzun Huangshi Mausolem mendengar ini, ia berkata, jangan sakiti anakku. Ketiga pria itu membuat pernyataan mereka satu demi satu, tetapi mereka membuat wajah Kaisar Wenting semakin muram. Titan Protoss dan Kirin tidak berpartisipasi. Tapi Zhu Tianfan, Mo Yu dan Huang Yan hanyalah 3 bom waktu. Mereka ingin membunuh Muyun. Jika 3 orang membentuk perisai daging untuk melindungi Muyun dan membunuh salah satu dari mereka, pasti akan membuat klan Titan Protoss dan Kirin benar-benar marah. Meskipun ketiga orang ini semuanya dimeteraikan di surga, mereka tidak dapat memainkan peran yang besar, tapi begitu mereka bertarung, kalau ada yang tidak memperhatikan adegan kacau itu. Istana Xingshen, kapan kamu menderita penindasan seperti itu? Jin He, makam Huangshi, dan Zhu Tianzhen semuanya tahu bahwa gelar dewa dan kaisar tidak bisa masuk ke sini, dan mereka tidak takut. Anda Tianque dan Su Changzi adalah 2 orang. Saat ini, mereka melihat istana Kaisar Wen dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang. Keduanya adalah putra tertua dan putra kedua Kaisar Qing. Mereka juga merupakan ranah Kaisar Semu. Secara alami, mereka mengambil keputusan. Kaisar Wengsuan mendekati kedua kakak laki-laki tertuanya dan berbisik, 4 adik perempuan, apakah kamu mati sia-sia? Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang. Mereka tampak kaget. Ya, apakah Di Liu Fang sudah mati? Jika mereka mundur hari ini, apa pengaruhnya terhadap keluarga kekaisaran jika masalah ini diteruskan? Jangan pernah kembali. Saat ini, Kaisar Wenting melangkah keluar, melihat sekeliling dengan dingin dan berkata perlahan, Zhu Tianfan, Huang Yan dan Mo Yu, kami akan menanganinya dengan hati-hati tanpa melukai ketiganya. Klan Naga Emas bercakar 5, klan Titan Protoss, dan Kirin, kalian bertiga bilang tidak akan bertarung. Kaisar Wenting memandang Cai Lingtian dan berkata lagi, Patriark Cai Lingtian, apakah Anda benar-benar ingin campur tangan? Faktanya, jika Cai Weiwei ingin melindungi Muyun, Cai Lingtian juga bisa menghindarinya. Namun, Cai Lingtian tidak melakukannya. Terlebih lagi, Zhu Tianzhen, Huang Xiling dan Jin dia tidak bisa menghentikan Zhu Tianfan, Mo Yu dan Huang Yan. Sikap ketiganya yang tidak menentu juga membuat Kaisar Wenting merasakan krisis. Jika ayah saya berdiri di sini hari ini, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara sama sekali. Cai Lingtian berkata sambil tersenyum saat ini, Muyun telah lama melindungi putriku Wei Wei untuk menyatukan kembali ayah dan anak perempuanku. Mu Qingyu juga membantuku memilih Lingtian. Tentu saja, aku ingin membalas kebaikan ini. Ingin membayar kembali. Terakhir kali, perang reruntuhan suci Xiaoyao. Naga itu tidak melawan. Mengapa? Pada saat itu, naga Taixuming, naga Zhou Yuyin, dan naga ajaib darah dapat melakukannya. Bahkan jika naga pengguncang laut dan naga Taiguyan berhenti, ketiga keluarga naga dapat mengirimkan satu pihak untuk membantu. Tapi apa yang terjadi alhasil? Cai Lingtian mengambil tindakan dan bersatu untuk mengguncang keluarga naga Dewa Laut dan keluarga Taiguyan Long. 3 keluarga melawan 3 keluarga, hentikan. Akhirnya, klan naga tidak ikut serta dalam pertempuran reruntuhan suci Xiaoyao. Tampaknya 3 keluarga naga ajaib darah, naga Zhou Yuyin, dan naga Taixuming menghentikan naga Yan kuno, naga pengguncang laut, dan Tianlong yang berwarna-warni. Sebenarnya siapa yang menghentikan siapa? Bukankah ini hadiah karena memilih Lingtian? Sekarang lompatlah dan katakan Anda ingin membayarnya kembali. Kalau begitu, aku tidak akan menjamin hidup dan mati Cai Weiwei. Kaisar Wen tidak memiliki sikap acuh tak acuh saat ini. Ketika Cai Lingtian mendengar ini, senyuman di wajahnya langsung menghilang, lalu dia berkata dengan dingin, kamu berani menyentuh putriku, coba saja. Di Wen berhenti, tapi tidak berkata apa-apa. Pada titik ini, situasinya sudah jelas. Kaisar Wenting, Kaisar Wenke, Yu Tianque, Su Changzi dan Sue Qiwei adalah 5 kaisar kuasi.
4 kekuatan tempur tingkat kuasi kaisar adalah Huang 11, Hai Yuan, Gu Yanzong, dan Cai Lingtian. Di Wengsuan, Li Keiyang, dan Sun Yuanshan adalah 3 kaisar setengah langkah, tetapi di pihak Muyun, hanya Wen Yuewen yang menjadi satu-satunya. Bahkan jika Anda menambahkan Shanghai Xuan, lupakan saja, orang ini berpura-pura mati sekarang. Naga emas bercakar 5, Kirin dan Titan Protoss tidak ikut serta dalam perang. Saat ini, mereka hanya berdiri di pinggir dan menyaksikan keseruannya. Kaisar Wenting, Kaisar Wenkue, dan ketiga kepala klan naga menembak dalam sekejap. Kalian bertiga, Yandi, akan menghentikanku. Yah, saat ini, itulah satu-satunya cara. Pada saat ini, Kaisar Wengsuan membawa 2 penguasa istana, Li Keiyang dan Sun Yuanshan, mengamati Muyun. Wen Yuewen segera berkata, saya tidak bisa menghentikannya. Bahkan saat ini, nada suaranya masih tenang dan halus, dan ekspresinya setenang peri di tengah bulan. Aku tahu, kata Muyun dengan getir, jika kamu bisa menghentikan satu orang, hentikan satu orang. Sekarang, meski kalah, kami harus berjuang keras. Muyun menawarkan pedang ilahi Tianque dan berkata, bagaimanapun, tujuan mereka adalah aku. Jika mereka mendesak, maka bertarunglah. Zhu Tianfan, Mo Yu, Huang Yan dan Kei Weiwei juga berdiri di samping Muyun saat ini. Dan saya, tawa Hei Hei terdengar, dan Jin Yuanbao jatuh dan mendatangi Muyun. Hei Hei berkata sambil tersenyum, kakak Xie adalah saudaraku, dan kamu adalah saudara laki-laki Xie dan saudara laki-laki Jin Yuanbao. Jin Zhengyuan melihat adegan ini dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Kaisar Wengsuan melihat bahwa Jin Yuanbao, putra mahkota dari keluarga naga emas bercakar 5, benar-benar bergabung. Dia memandang Jin Zhengyuan dan berteriak, Jin Zhengyuan, kamu mengatakan bahwa keluarga naga emas bercakar 5 kamu baru saja menonton kegembiraan dan tidak berpartisipasi. Saya tidak berpartisipasi. Jin Zhengyuan berdiri dengan tangan negatif dan tidak peduli, itu urusannya sendiri jika Jin Yuanbao ikut serta. Jika kamu ingin membunuh atau memotong, aku tidak akan peduli dengan Jin Zhengyuan. Mendengar ini, penampilan agresif asli Jin Yuanbao langsung tertekan. Ini tidak benar, saya melindungi anak sapi, ayah saya menjual putranya. Pada saat ini, seorang pemuda lain mendatangi beberapa orang. Honger, apa yang kamu lakukan? Kei Weiwei menatap pemuda berbaju biru itu dan langsung berteriak. Kakak, pemuda itu berkata dalam diam, kamu dan ayahmu sudah bergerak. Bolehkah aku berdiri dan menyaksikan kegembiraan itu? Pada saat ini, Kei Weiwei memandang Muyun dan berkata, ayah, ini saudara laki-lakiku Cai Hong dan putra mahkota keluarga Tianlongku yang penuh warna. Cai Hong sepasang mata dan Feng, menatap Muyun dan berkata, halo, saudaramu. Dia tidak bisa memanggil nama ayahnya, paman. Kaisar Wengsuan sangat marah saat ini, berdiri di udara dan menghadap ke bagian bawah. Muyun, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Di sisi kiri dan kanan, Li Keiyang dan Sun Yuanshan, 2 kaisar setengah langkah, memiliki nafas yang kuat. Wen Yuewen sedang berdiri di depan beberapa orang saat ini. Dia bilang dia ingin melindungi Muyun, jadi dia ingin melindungi Muyun. Tuan Sun, hentikan wanita ini. Yah, Gunung Sunyuan segera pecah, dengan bintang terang, dan langsung menuju ke Wen Yuewen. Orang-orang di istana Xingchen tidak terlalu ingin berkelahi. Yang kuat bertarung dan menentukan kemenangan atau kekalahan. Goyangkan saja dan bunuh Muyun. Lagi pula, tempat rahasia pendopo Changdi belum ditemukan. Tujuan mereka kali ini tidak bisa dilupakan. Beberapa anggota keluarga kekaisaran yang kuat juga memahami bahwa sangat penting untuk melibatkan kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi yang membantu Muyun dan segera membunuh Muyun. Kaisar Wengsuan dan Li Keiyang terbunuh saat ini. Seberapa kuatkah 2 kaisar setengah langkah itu? Pada saat ini, sosok merah menyala muncul di depan tubuh Muyun dalam sekejap, menerobos kehampaan. Itu tipis dan 10 jari. Tiba-tiba ia meledak menjadi kekuatan yang sangat kuat, yang memukul mundur Kaisar Wengsuan dan Li Keiyang. Sosok itu, membawa semburan aroma, berdiri di depan Muyun. Li Keiyang dan Kaisar Wengsuan makan, mundur 100 kaki, berdiri di bumi dan melihat ke depannya. Kembang sepatu darah. Kaisar Wengsuan mengangkat alisnya. Pada saat ini, kembang sepatu darah kembali menatap Muyun, seolah melihat ke atas dan ke bawah ke arah Muyun. Kakak, saat ini,
Sue Fuying juga mengatur napasnya. Blood Hibiscus dengan lembut mendekati Mu Yun, dan aromanya menyapu. Gaun merahnya menonjolkan postur ramping dan anggunnya. Sentuhan seputih salju di antara lehernya menggerakkan jiwa orang. Dikombinasikan dengan temperamennya yang cerah seperti mawar merah, untuk sesaat, jantung Mu Yun juga berdebar kencang. Wanita itu terlihat seperti berusia 30-an, namun dia dewasa dan menawan, sehingga sulit untuk melepaskan diri. Tidak seperti ayahmu. Suara kembang sepatu darah terbuka dengan dingin. Halo, Tuan Tanah Sialan. Mu Yun tersenyum dan melengkungkan tangannya. Siapa yang tahan dengan wanita seperti itu? Ayah benar-benar tidak melakukan apapun di belakang ibunya. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, orang besar di belakang Istana Ulat Sutra Es di Surga Ketujuh, Senior Bing Muxue, tingkat teratas yang mendominasi lingkungan, bahkan lebih merupakan kecantikan yang dingin dan sombong. Kemudian keruntuhan Suci Xiaoyao, Chu Qikui, kepala klan Chu, sangat mencintai ayahnya dan memutarbalikkan, dan ingin membunuh putranya. Sekarang kembang sepatu darah. Wanita itu, meskipun keluarga saudara semuanya dilatih oleh ayahnya, intuisinya memberitahu Mu Yun bahwa wanita itu mengkhianatinya saat pertama kali melihatnya. Blood Hibiscus benar-benar menarik bagi ayahku. Ayahmu memberitahuku tempat di mana aku menunda beberapa waktu dari Shizong ke Kaisar Ban Buhua, jadi aku terlambat. Kembang sepatu darah sepertinya menjelaskan. Belum, terlambat. Blood Hibiscus terus mendekati Mu Yun, yang membuat Mu Yun merasakan penindasan yang luar biasa. Ini bukan penindasan kekuatan, tapi bau wanita dewasa ini. Orang tidak tahan. Kamu tidak seperti dia. Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, ya, semua orang berkata. Aku lebih seperti ibuku. Kamu, ibu, di depan mata Sue Furong, sepertinya ada seorang wanita yang sombong di dunia, dengan sedikit rasa iri dan ketidakberdayaan di matanya. Pada saat ini, Mu Yun lebih percaya diri, ini jelas merupakan simpanan ayahnya yang lain. Dengan cinta Chu Qikui, dia ingin membunuh putra Mu Qingyu untuk melampiaskan amarahnya. Mu Yun juga tidak punya dasar hati saat ini. Wanita ini, bukan. Chu Qikui adalah wanita gila. Mu Yun selalu berpikir begitu. Jika orang tidak menyukaimu, kamu akan membunuh anakmu. Apa alasannya? Untuk membunuhmu, kamu harus membunuh Han Mu Qingyu yang tidak tahu berterima kasih. Mu Yun tidak ingin menghancurkan perasaan orang lain. Blood Hibiscus sepertinya tenggelam dalam semacam ingatan untuk sementara waktu. Kemudian dia bangun, menatap Mu Yun dan bertanya, bagaimana kabar ayahmu? Di mana sekarang? Mu Yun membungkukkan tangannya, melangkah mundur dan berkata sambil tersenyum, tetua, aku telah ditanyai, dan aku tidak tahu. Petik 2. Dia, selalu begitu misterius. Bisik kembang sepatu darah dan senyuman di sudut mulutnya, yang bahkan lebih menakjubkan. Mu Yun tidak dapat memahaminya untuk sesaat. Apa pesona ibuku Ye Yusi? Es senja salju, Chu Qikui, kembang sepatu darah. Masing-masing dari mereka adalah keindahan yang luar biasa di seluruh dunia Changlan. Mereka jelas merupakan yang terbaik. Dinginnya dan arogansi es salju senja, keberanian Chu Qikui untuk mencintai dan membenci, serta pesona kembang sepatu darah. Ini jauh lebih baik daripada sifat mudah marahku. Siapa yang berani menyentuh anakku dan membunuh keluargamu? Sayang sekali, tapi sekali lagi, jika bapak tua itu rakus akan kecantikan, maka penggembala tidak akan diwariskan ke generasinya saja. Mungkin keluarga kaisar memutar otak untuk membunuhnya, dan ayah tua itu tidak akan bekerja terlalu keras untuk melindunginya. Lagi pula, jika Anda memiliki lebih banyak anak laki-laki, Anda dapat menerima kematian salah satu anak laki-laki. Memikirkan hal ini, Mu Yun diam-diam bersukacita atas cinta istimewa ayahnya. Pada saat ini, Sue Furong melihat ke depan dan menatap langsung ke arah Kaisar Wang Xuan dan Li Keiyang. Saya selalu mendengar bahwa ada banyak ahli di keluarga kekaisaran, dan yang kuat muncul tanpa henti. Hari ini, kembang sepatu darah, datanglah untuk belajar. Begitu kembang sepatu darah membuka mulutnya, nafasnya tiba-tiba berubah, dan ada gas mematikan menyapunya. Kaisar Wang Xuan dan Li Keiyang memandangi teratai darah dan wajah mereka tenggelam. Keluarga Jiang. Gedung kembang sepatu. Di antara 6 kerajaan alam surga pertama, kedua alam tersebut adalah paku yang dikuburkan oleh Mu Qingyu. Terlebih lagi, jika kedua belah pihak tidak terekspos secara otomatis, kuil bintang mereka tidak akan tahu mana yang paling mengerikan. Cara menggembalakan Qingyu selalu sangat hitam.
Di antara 10.000 dunia, posisi koin perak kuno, jika Kaisar Ming adalah yang pertama, yang dapat bersaing dengan Kaisar Ming adalah Mu Qingyu. Dua makhluk paling kuat dan karakter paling jahat adalah yang paling mengerikan. Kaisar Wengsuan bersenandung dingin saat ini, bangunan Furong, keluarga Jiang, kirim dirimu sendiri ke Guillotin. Setelah paviliun Changdi keluar, Istana Xingshan akan melenyapkan seluruh surga pertama dan 6 raja, dan tidak akan ada lagi. Sue Furong berkata dengan dingin, kalau begitu kamu harus keluar hidup-hidup. Setelah meminum sepatah kata pun, nafas kedua belah pihak meletus. Seolah-olah mereka akan bertabrakan dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa membiarkan Tuan Sue Furong membunuh tikus dan anjing seperti itu? Aku berterima kasih pada King. Tangisan, tiba-tiba terdengar saat ini. Dalam sekejap, seorang pria berbaju biru, dengan rambut panjang diikat, tiba-tiba muncul di depan Sue Furong, memegang pistol panjang, berdiri tegak dan tegak, dengan postur pria yang bertanggung jawab atas operan. Si King, saudara Sie, saat ini, Jin Xuaner, Jin Yuanbao dan Kei Weiwei semuanya berbicara. Ketika Mu Yun melihat adegan ini, dia menepuk keningnya dengan satu tangan dan berkata dalam hati, kumpulan warna lama, apa yang kamu lakukan? Xie King melihat ke belakang saat ini dan berdiri di depan Sue Furong dan berkata dengan kebenaran yang menginspirasi, Mu Yun, kamu bahkan adalah cucu Kaisar Dewa Xiaoyao, putra Kaisar Dewa Qingyu, putra Qingdi, keponakan dari ketiganya, Kaisar, penjabat kepala keluarga Bing Huang, suami Qin Mengyao, dan keluarga Changming dari Suiling. Kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini, suami Yuexin, suami dari setiap wanita sombong, calon saudara laki-laki Zulong Si King. Mu Yun adalah tak bisa bicara. Setelah Xie King merasa kagum, dia segera beralih ke ekspresi senyum murahan di wajahnya, melihat kembang sepatu darah di sisinya dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya Xie King. Orang-orang ini ingin membunuh saudaraku. Senior membantu kakakku. Xie King sangat berterima kasih dan akan membantuku membagikannya. Tanda seru petik 2. Blood Hibiscus menatap Xie King, kepalanya hampir dekat dengan lehernya yang seputih salju. Matanya berkedip ke kiri dan ke kanan, mau tidak mau mengerutkan kening dan melirik Mu Yun. Jangan marah, tetua, dia seperti ini, dia tidak memiliki bentuk. Tanpa berkata apa-apa, Sue Furong mengangguk, meraih Xie King dengan satu tangan, memegang lengan Xie King dan mengusir Xie King. Bang, tubuhnya jatuh ke tanah. Xie King jatuh dan memakan kotoran, tapi dia tidak peduli. Jin Xuaner bergegas turun saat ini, mendatangi Xie King, membantu Xie King berdiri, dan berkata dengan sedih, Xie King, kamu baik-baik saja. Mengapa mengganggunya? Setengah langkah untuk mengubah kaisar. Xie King tidak peduli saat ini dan berkata, tidak apa-apa. Pada saat ini, sambil memandang Jin Xuaner, Xie King berkata, Xuaner, saudara laki-laki saya terbunuh. Mengapa Anda tidak membantu? Saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Anda. Anda benar-benar melihat bahwa saudara laki-laki saya dalam bahaya dan tidak melakukannya belum. Yuanbao tahu cara berdiri. Jin Xuaner tertegun dan berkata dengan wajah merah, jika kita melakukan ini lagi di masa depan, perasaan kita akan berakhir. Xie King berkata dengan penuh kekaguman dan kebenaran, meskipun Xiao Yunzi sedikit pecundang di masa lalu, dia adalah saudaraku. Dia telah memblokir pisaunya, melukainya, menumpahkan darah dan air matanya untukku. Tidak ada yang bisa menggertaknya. Petik 2. Jin Xuaner buru-buru berkata, begitu, maafkan aku. Pada saat ini, Mu Yun melirik Xie King dan memarahi, apakah kamu sudah selesai? Gila, hentikan, kamu tahu kentut. Apa namanya? Namanya pesona. Xie King menepuk Mu Yun dan berkata, siapa wanita itu? Seharusnya menjadi orang kepercayaan ayahku. Xie King mencibir, jangan menggodaku, ayahku punya orang kepercayaan, dan ibuku tidak bisa membunuhmu dengan pisau. Mader, keluar dari sini. Kenapa kamu membunuhku? Mu Yun memarahi dan berkata lagi, bagaimanapun, wanita ini pasti memiliki hubungan khusus dengan ayahku. Jika kamu tidak memberitahuku sebelumnya, aku akan dibuang sia-sia. Kamu yang meminta. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara dengan Xie King. Lepidosaurus tidak berubah sama sekali sejak di negeri dongeng. Babi mati tidak takut air mendidih. Mereka tidak tahu malu. Pada saat ini, Jin Yuanbao berdiri di samping dan berteriak meminta keahlian. Berani main mata dengan wanita lain di depan adikmu. Dan ayah mengawasi dari atas.
Kakak Xie adalah kakak Xie. Kakakmu, yang dipuji oleh kakak Xie, pasti sangat kuat dalam hal ini. Saya sedang mengantri kali ini. Jin Yuanbao menyambutnya dengan senyuman dan berkata, Saudara Xie, saya mendukung penuh saudaramu. Sangat baik, Xie King dengan puas berkata, aku tidak sebaik anakku. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Zulong dan memimpin pasukan keluarga naga. Aku akan memerintahkanmu menjadi pemimpin keluarga naga emas bercakar 5 dan mintalah ayahmu memberi jalan untukmu. Bang, kata-kata Xie King jatuh, dan seluruh orang itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan menghantam lubang yang dalam, sehingga dia tidak bisa bangun di langit. Wajah Jin Zhengyuan tenggelam dan telapak tangannya perlahan ditarik kembali. Selain itu, Zhu Tianzhen tertawa dan berkata, Saudara Zhengyuan, saya tidak bisa menahan amarah saya, haha. Bajingan kecil ini semakin berpuas diri tanpa penjaga pintu. Jin Zhengyuan berkata dengan wajah tenang. Aku terlihat baik, menantumu sedikit menarik. Menantu, Jin Zhengyuan terdiam. Jika bukan karena tekad putrinya, Xie King tidak akan tahu berapa kali dia akan terbunuh sendirian. Benar-benar brengsek. Namun, setelah mengatakan itu, selama bertahun-tahun, Xie King telah bekerja di keluarga naga emas bercakar 5. Tumbuh selangkah demi selangkah dari seorang anak laki-laki berbulu yang tidak dikenal menjadi seorang komandan yang kuat di keluarga naga emas bercakar 5. Tanda seru, di hari-hari biasa, meskipun saya malas dan tidak berbentuk, saya sangat handal dalam melakukan sesuatu. Hal ini memang sangat diapresiasi oleh Kim Jong-un. Terlebih lagi, Jin Zhengyuan telah mengamati Xie King lebih dari sekali. Putra ini tidak dapat dieksplorasi secara mendalam. Di tanah, Xie King berjuang untuk bangun. Jin Xuaner memandang ayahnya dengan ketidakpuasan dan membantu Xie King berdiri kembali. Mu Yun mencibir, seperti kecanduan mulut. Pantas, Xie King juga mengabaikan ejekan Mu Yun dan bersenandung, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Cepat atau lambat, tunggu. Pada saat ini, kembang sepatu darah, yang mencapai ranah setengah melangkah ke dalam kaisar, melawan Kaisar Wang Xuan dan Li Keiyang dengan kekuatannya sendiri. Namun, kita dapat melihat bahwa kembang sepatu darah, yang hanya merupakan kaisar setengah langkah, sebenarnya hanya bertahan. Keiyang Li, Kaisar Wang Xuan, ini adalah alam setengah langkah yang luar biasa dalam mentransformasikan kaisar. Bisakah Sue Furong mengatasinya sendirian? Tampaknya keluarga kaisar lebih baik. Mausolem Huang Shituzun, yang sedang menyaksikan perang dari kejauhan, berkata dengan lemah saat ini. Penempatan istana Xingshen kali ini sebagian besar adalah penguasa 4 alam, dan hanya 2 dari penguasa 7 istana yang datang. Jika yang berlima juga datang, hari ini pasti akan menjadi kekalahan sang penggembala. Jin Zhengyuan juga melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, saya kira tidak. Mausolem Huangshi tercengang mendengarnya. Sebagai kepala keluarga naga emas bercakar 5, Jin Zhengyuan memiliki persepsi yang luar biasa. Apakah itu sulit? Siapa yang datang? Xuaner, Yuanbao, kembali. Jin Zhengyuan meraih Jin Xuaner dan Jin Yuanbao dengan telapak tangannya. Ayah, Jin Yuanbao yang ditangkap kembali mengeluh di wajahnya, aku belum melakukannya. Pukulan Jin Zhengyuan langsung mengenai kepala Jin Yuanbao dan memarahi, kamu tidak cukup malu untuk menyiapkan palu. Melihat Jin Zhengyuan membawa Jin Yuanbao dan Jin Xuaner kembali, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Mausolem Zhu Tianzhen, Jin He dan Huangshi juga menangkap Zhu Tianfan, Mo Yu dan Huang Yan di udara. Ayah, Zhu Tianfan tampak tidak puas. Ayo, tunggu dan lihat. Zhu Tianzhen melihat sekeliling dan berkata, saya selalu merasakan sesuatu yang salah. Ketika kata-katanya jatuh, tiba-tiba, dunia di sekitarnya, sekitar 100 mil, garis Tao dan Tao, naik ke langit, dan bau teror muncul pada saat ini. Kembali, hampir di saat yang sama, naga emas bercakar 5, Titan Protoss, dan Kirin telah mundur ratusan mil. Mereka sudah jauh dari jangkauan pertempuran. Saat ini, mereka mundur tepat waktu, tetapi yang lain tidak seberuntung itu. Pola batas Tao dan Tao muncul dari langit saat ini. Di langit, sesosok tubuh turun perlahan saat ini. Untuk sesaat, semua orang makan sedikit dan melihat sosok itu. Mo Yun juga mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ingatan Guduk, Putra Gucuan, murid Changdi, kenangan Guduk. Pada saat ini, ingatan Guduk juga melihat ke bawah, dan sepertinya ada ribuan garis batas di permukaan tubuh, yang sangat halus. Itu dia,
Kaisar Weng Xuan mengenali ingatan Guduk saat ini. Kaisar Liu Fang hampir mati di tangan pria ini. Guduyi melihat sekeliling dan tampak tenang. Pandangannya akhirnya tertuju pada Muyun. Saat dia melangkah keluar, dia akan muncul di samping Muyun. Bertemu lagi, Gudu mengingatnya perlahan. Halo, senior. Muyun juga merupakan jalan nafas yang sopan bagi para tamu. Guduyi mengangguk, lalu memandang Wen Yuewen, dan berkata setelah beberapa saat, apakah gadis kecil itu ada di sekitar Gusuan? Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh langsing dan anggun. Wen Yuewen secara alami memperhatikan ingatan Gudu, hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Gudu ingat melihat Muyun saat ini dan berkata, pergi dulu, ada Gunung Duantou dari sini, dan Paviliun Changdi ada di sana. Mendengar ini, Muyun tampak tercengang. Senior, orang-orang ini datang untuk membunuhku. Jika aku pergi, jangan khawatir. Guduyi kemudian berkata, jika kamu pergi, mereka tidak akan bertarung sampai mati. Paviliun Changdi, pergilah dulu. Jika kamu tidak di sini, apakah mereka punya alasan untuk bertarung? Lalu mereka akan pergi. Untuk pertarungan selanjutnya, aku bisa datang. Apalagi yang Muyun katakan. Gudu mengenang, apa? Apakah kamu tidak tahu potensi dari seorang Master Arai? Muyun tidak banyak bicara dan mengangguk. Xie Qing, ayo pergi. Pada saat ini, banyak ahli seni bela diri segera pergi dari sini bersama dengan Muyun dan Xie Qing. Seni bela diri dari 2 istana dan 4 alam serta keluarga naga ingin menghentikan mereka. Ketika mereka bergegas keluar, mereka langsung ditepuk ke dalam lumpur daging oleh jejak kaki Taoisme yang dipadatkan oleh kehampaan. Kata-kata dalam ingatan Gudu tidak sengaja disembunyikan, dan semua orang mendengarnya. Pada saat ini, Jin Zhengyuan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita tidak bisa bertarung lagi. Ayo pergi, siapa cepat dia dapat. Zhu Tianzhen memandang putranya saat ini dan berkata, Mu Qingyu tidak akan membiarkan putranya mati seperti ini. Kamu adalah Kaisar dan Kasim. Ayo pergi. Dibandingkan menyaksikan keseruannya, jelas Paviliun Changdi menjadi tujuan akhir kunjungan semua orang. Makam Huangxi dan Jin He, 2 kaisar setengah langkah, tidak banyak bicara saat ini. Dengan bulu tinta, Huang Yan segera berangkat. Muyun, Xie Qing dan yang lainnya pergi. Penonton juga pergi. Hanya Kaisar Wenting, Kaisar Wenke dan lainnya yang terus bertarung dengan Huang Xi dan lainnya. Beberapa orang kuat setingkat kaisar dan semi-kaisar jelas tidak melepaskannya saat ini. Gudu teringat saat ini, dia muncul di depan Wen Yuewen, melawan pemimpin istana Gunung Sunyuan, menoleh ke Wen Yuewen, dan berkata dengan ringan, kamu juga. Wen Yuewen tidak mengatakan apapun, sosoknya melintas dan menghilang. Biarkan dia pergi, lalu pergi. Adapun apa yang akan terjadi di sini, dia tidak peduli. Pada saat ini, mata Kaisar Wenting acuh tak acuh, memandang Huangxi dan bersenandung, Paviliun Changdi telah lahir. Huangxi, peluang untuk promosi Anda ada di Paviliun Changdi. Apakah Anda ingin terus berjuang? Huangxi berkata sambil tersenyum, selama bertahun-tahun, saya tidak dapat menembus 10 kali lipat dari berapa banyak pil ilahi yang saya makan dan berapa banyak cairan ilahi yang saya minum. Bagi saya, Tian Cai dan Dibao adalah awan mengambang. Mungkin Mu Qingyu yang memberitahu saya bahwa kesempatan untuk promosi adalah memiliki bayi dengan anak kaisar Anda. Bagaimana dengan perang maut? Mendengar ini, wajah Kaisar Wenting menjadi pucat. 4580. Mu Qingyu, brengsek sekali. Kelaparan tidak takut pada langit dan bumi. Kecuali dia disebut Tuhan dan Kaisar, siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan gelar umum Kaisar Dewa mungkin tidak dapat membunuhnya. Tapi sekarang, Muyun telah melarikan diri, dan naga emas bercakar 5, foto Kirin dan Titan juga telah pergi. Jika mereka memasuki Paviliun Changdi terlebih dahulu, maka Kaisar Wenting akan semakin kesal ketika memikirkannya. Ingatan guduk, mata Kaisar Wenting dingin. Master Arai yang begitu kuat benar-benar merepotkan. Guduyi melihat ke istana kekaisaran saat ini. Menghadapi mata istana kekaisaran, roh pembunuh tiba-tiba menyapu matanya. Tanpa diduga, dia langsung mengabaikan Sun Yuanshan dan datang ke istana kekaisaran. Adegan ini mengejutkan semua orang. Gudu ingat pernah membunuh Kaisar Wenting dan segera mengganggu situasi pertempuran awal. Untuk sesaat, semua orang tampak terburu-buru. Kaisar Wenting bahkan lebih marah lagi. Hanya dengan melirikmu di tengah kerumunan dan kamu bergegas ke depanku.
Mencocokkan kekuatan arai, pertarungan antara kedua belah pihak saat ini menjadi semakin sengit. Namun, hingga saat ini, belum ada kaisar setengah langkah yang meninggal. Lagi pula, jika Anda ingin membunuh Kaisar Banbuhua dan Kaisar Semu, sulit untuk mencapai alam yang sama kecuali Anda disebut dewa dan kaisar. Itulah yang sebenarnya. Gudu ingat bahwa saat ini, tidak peduli apapun yang terjadi, semua anggota keluarga kekaisaran harus dibunuh. Dia bukan Wen Yuewen. Istana Changdi telah berubah drastis. Wen Yuewen masih muda dan tidak merasa begitu jelas. Namun Istana Changdi adalah tempat ia dibesarkan dan tinggal. Ini adalah rumahnya. Semua paman bela diri, paman dan leluhur seperti sebuah keluarga. Rumah ini dirusak oleh Kaisar Kuning dan Kaisar Ming. Kaisar Kuning sudah mati. Kaisar Ming itu, dia bukanlah lawan, tetapi keluarga Kaisar, juga harus membayar harga. Meskipun hanya dia yang tersisa, keluarga Kaisar juga harus membayar harga. Nafas teror menyebar ke seluruh dunia. Gudu teringat saat melihat Huangxi dan yang lainnya dan berkata, libatkan saja mereka. Saat mereka memasuki paviliun Changdi, kami akan mundur. Bagus. Kelaparan 11 tidak peduli dengan asal-usul memori kapal feri kuno. Bagaimanapun, orang yang membunuh Kaisar adalah teman. Kedua belah pihak bertempur kali ini, menunjukkan postur yang lebih bergejolak. Di sisi lain, Mu Yun dan yang lainnya telah meninggalkan medan perang ribuan mil jauhnya, meninggalkan tanah kuno Istana Tianyao, dan muncul lagi di dunia rahasia tiga istana. Makam Jin Zhengyuan, Zhu Tianzhen, Jin He dan Huangxi, 4 orang kuat, dengan prajurit dari 3 negara, berkumpul pada saat ini. Mu Yun juga muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, Mu Yun berhenti dan melihat keempatnya. 4 pendahulu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, karena kamu dan keluarga Kaisar serta keluarga Gembalaku tidak berselisih, mari kita masuk ke paviliun Changdi. Bersama-sama, apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu mengandalkan kemampuanmu? Tentu saja, Jin Zhengyuan tersenyum, memandang Xie Qing di sisi Mu Yun dan berkata, Xie Qing, apakah kamu bersama kami atau bersamanya? Dengan keluarga naga emas bercakar 5, Xie Qing secara alami dilindungi oleh Jin Zhengyuan miliknya. Tetapi jika Anda mengikuti Mu Yun, Xie Qing dalam bahaya, dia tidak akan mengurusnya. Tentu saja aku bersama kakakku. Bolehkah aku bersamamu, bajingan tua? Xie Qing mengucapkan kalimat ini dari lubuk hatinya. Berbicara di depan Kim Jong-un, dia takut dibunuh. Patriark Jin, adikku dalam bahaya sekarang. Biarkan aku bergabung dengannya, kata Xie Qing. Bagus. Jin Zhengyuan tidak banyak bicara. Zhu Tianzhen memandang Xie Qing, tersenyum dan berkata, anak muda, aku sangat menyukaimu. Jika keluarga naga emas bercakar 5 tidak dapat menampungmu, aku bisa datang ke Titan Protosku di masa depan. Bagaimana kalau aku menemukanmu seorang istri? Para wanita Titan Protos semuanya besar dan tebal. Hantu menyukainya, Xie Qing berkata dalam hatinya. Di permukaan, Xie Qing melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Saat ini, semua orang tidak berhenti. Tidak lama kemudian, suara hentakan udara di belakang terdengar, dan sesosok tubuh, seperti peri di bulan, turun dan mendatangi Mu Yun. Itu Wen Yuewen. Mengapa kamu di sini? Guduyi adalah putra Tuan Ducuan. Jika kamu bisa mengatasinya, biarkan aku pergi dulu. Mu Yun kemudian mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu benar. Kamu dibesarkan di Istana Changdi sejak kecil dan seharusnya akrab dengan paviliun Changdi, kan? Kerumunan itu berhenti berbicara dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, Titan Protos, klan Kirin, dan klan Naga Emas bercakar 5 juga memanggil para prajurit yang tersebar di seluruh negeri rahasia satu demi satu. Wu Ze yang muncul di Istana Tianyao sebelumnya hanyalah sebagian dari orang-orang kuat yang menyegel Tianjing yang dikirim oleh semua kelompok etnis kali ini, tidak semuanya. Saat ini, 3 kelompok etnis berkumpul, dan hampir lebih dari 1000 orang menyegel surga. Itu sangat luas dan kuat, dan juga merupakan momentum yang cukup besar. Ketika Mu Yun melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Klan Naga dan Protos utama jauh lebih kuat daripada klan Ye. Sederhana, bukan? Xie Qing tersenyum dan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Ye? Mu Yun memandang Xie Qing dengan rasa ingin tahu. Dalam pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao, hanya ada sedikit wilayah penyegelan surga,
yang tidak berarti bahwa hanya ada sedikit wilayah penyegelan surga. Di reruntuhan suci Xiaoyao, 7 keluarga berdiri berdampingan. Sosok mereka tersebar di seluruh dunia Changlan. Pada saat itu, perang bukanlah langkah terakhir, dan wilayah penyegelan surga dari semua kelompok etnis sangat jarang terjadi. Lebih banyak lagi di luar. Petik 2. Pada saat itu, mereka langsung mengalahkan Kaisar Surgawi. Bukan giliran mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka, keterampilan di tingkat Feng Tianjing. Apakah kamu sudah meninggalkan reruntuhan suci Xiaoyao selama lebih dari 2000 tahun? Selama lebih dari 2000 tahun, suku Ye, bersama dengan Raja dan suku Tandus, belum mampu menghancurkan suku Chu dan suku Tuoba, karena kembalinya wilayah tersegel surga di antara keluarga besar itu adalah kompetisi terakhir antara kedua belah pihak, reruntuhan suci Xiaoyao. Reruntuhan sekarang menjadi tempat tersibuk. Mu Yun mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sambil berbincang, kerumunan itu sangat cepat, dan mereka telah sampai di Gunung Guilotin yang disebutkan dalam ingatan Guduk. Pada saat ini, Mausolem Tuzun Huangshi berkata, kami pernah ke tempat ini. Gunung Guilotin, gunung-gunung itu tingginya ribuan kaki. Apalagi masing-masing gunung tersebar terpisah-pisah, berdiri di sana seperti orang gendut, namun posisinya di puncak gunung sepertinya tidak ada di leher kepala, yang mana sangat aneh. Jin Zun dan Jin dia juga berkata saat ini, saya memang datang sebelumnya. Paviliun Changdi, ini, setelah prajurit Kirin masuk ke sini, mereka secara alami mencari kemana-mana. Mereka sungguh terlihat aneh di tempat ini. Mereka mencari secara mendalam dan tidak menemukan apapun. Dan istana Changdi, paviliun Changdi inti dan paling misterius, ada di Gunung Guilotin ini. Saat ini, Mu Yun juga penasaran. Mu tua, coba saja. Aku, ya, tentu saja si Qingli berkata, kamu adalah putra surga 9 kehidupan seperti Kaisar Chang. Paviliun Kaisar Chang dilarang. Kaisar Kuning, Kaisar Ming setelah menjadi Kaisar Dewa, dan ayahmu tidak bisa masuk. Pasti aneh. Pada titik ini, si Qing berbisik, orang tua Baili memberitahuku bahwa kamu dapat membuka paviliun Changdi, karena kamu adalah putra surga dengan 9 nyawa. Nasibmu sama dengan Changdi. Pasti ada asal-usulnya. Pikirkanlah tentang itu. Mendengar ini, Mu Yun tertegun sejenak.